Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'limna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadifatina wa barik lana fi ma ataitana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asabi ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta ngasuh ngaji sore pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan nikmatnya. Kita bisa mengisi hari-hari kita semoga dengan amal-amal kebaikan, semoga bisa terisi dengan amal-amal soleh yang membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Di hari ini Kamis tanggal berapa ini Dzulhijjah ini kalau nggak salah ini hari terakhir Dzulhijjah, Kamis terakhir Dzulhijjah 1444 Hijriah, karena pekan depan sudah Kamis tahun baru Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah dan insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita di pembacaan kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani atau Nawawi Al-Jawi. Kita akan lanjut di bab Al-Khumasi di makalah yang ke-7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa naf'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatus sabi'ah wa an Ali radhiyallahu anhu laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Awwaluhal qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala dunya wasyuhhu bil fadli warriya'u fil 'amali wal ijabu bir ra'i. Ini yang di PDF di layar. Wal maqalatus sabi'ah, makalah yang ke-7, nasihat yang ke-7 dalam bab Al-Khumasi. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib tentunya, wa karramallahu wajhahu, seorang sahabat Nabi yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kita, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak, dan beliau juga adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. An Ali radhiyallahu anhu rahimallahu wajhah mengatakan laula khamsu khisalin, jika tidak karena 5 perkara ini. Laula khamsu khisalin, jika tidak karena sifatin madbubah, 5 sifat tercela, 5 perkara tercela ini, lasaran nasu, sungguh soro menjadi, annasu umat manusia itu, kulluhum semuanya, solihina menjadi orang-orang soleh.
Jadi kalau tidak ada 5 sifat tercela ini, umat manusia bisa otomatis menjadi orang soleh, insya Allah, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, 5 perkara itu diuraikan awaluha. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Khalisina min kulli fasad. Jadi soleh atau orang soleh, orang baik, khalisina min kulli fasad, bebas, terbebaskan dari segala bentuk kerusakan. Jadi soleh yang juga dalam makna harfiahnya adalah relevan. Jadi cocok dalam setiap ruang dan waktu. Ini kalau di bahasa lain dulu ada up to date, bukan orang masa lalu, juga bukan orang masa depan, tapi dia adalah orang masa kini. Jadi cocok di ruang dan waktu. Nah, 5 perkara yang menghambat orang untuk menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Awaluha, yang pertama adalah al-qana'atu. Qana'ah, ay ar-ridho. Jadi kalau di Syekh Nawawi mengartikan qana'ah sama dengan ridho. Ridho, puas, kita sering mengartikannya qana'ah dengan istilah nerimo. Jadi, ar-ridho bil jahli, al-qana'atu bil jahli. Qana'ah terhadap al-jahl, ketidaktahuan. Jadi kalau bahasanya itu kan sering diartikan al-jahl, kebodohan. Rasanya kok gitu banget ya, kasar. Al-jahl ya, ketidaktahuan. Ai bi adamil ilmi biddini. Jadi jahil adalah bi adamil ilmi. Dengan tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu, tidak ada ilmu biddini terhadap agama. Jadi yang pertama ini ya sesuatu yang ya bisa kita rasakan hari ini. Jadi ketidaktahuan, tidak punya ilmu dalam urusan apapun, apalagi dalam urusan agama, ya ini yang membuat munculnya banyaknya kerusakan. Nah, bagaimana kalau orang dengan mengatasnamakan agama kok malah masih menimbulkan kerusakan, itu gimana? Nah, ini ya perlu kita kaji. Jadi aslinya agama itu ad-dinun nasihah. Agama itu mengharapkan, menginginkan kebaikan. Kalau ada ajaran agama atau dengan alasan, dengan argumentasi agama, lalu tidak menghadirkan, tidak bisa malah justru menimbulkan kerusakan, berarti ada yang perlu direvisi, perlu diperhatikan, perlu diperbaiki. Jadi adamul ilmi, ini tidak memiliki ilmu, apalagi ilmu agama, ini adalah pertama sumber kerusakan. Jadi, yang menghambat orang jadi orang soleh. Ya, sesuatu yang mudah kita buktikan. Jadi misalnya contoh, kalau kita punya motor, lalu motor kita dipakai orang yang tanpa ilmu tentang motor. Orang punya mobil, diperbaiki orang yang tidak punya ilmu tentang otomotif, ya tambah rusak lah. Jadi menggunakan seluruh isi dunia ini, jadi memperlakukan isi dunia ini semuanya harus bil ilmi. Nah, begitu tidak ada ilmunya, ya pastilah ya kerusakan yang pasti ditimbulkan. Jadi ya silahkanlah buktikan. Jadi apapun kalau tidak dibarengi dengan ilmu, ya yang terjadi adalah al-fasad, kerusakan, bukan as-sholah, bukan kebaikan. Jadi ini semua bidang, apalagi dalam bidang agama. Cuman ini bedanya, kalau urusan materi, misalnya tadi kerusakan mobil, kerusakan motor, kerusakan barang-barang elektronik kita, itu kan bisa langsung kelihatan. Begitu yang pegang tidak tahu tentang barang itu, tentang misalnya tentang motor, tentang mobil, apalagi tentang bangunan, arsitektur misalnya, ya, yang megang orang yang tidak cukup, nggak punya ilmu untuk itu, ya kerusakan langsung kelihatan.
Cuman dalam ini kerusakan kalau ilmu agama ini ya terkadang tidak langsung. Jadi kalau misalnya dalam apa itu dalam pengamalan bisa langsung nanti ada efeknya sah tidak sah. Tapi kan tidak semua ya, urusan agama itu bisa dinilai dengan sah tidak sah. Bisa jadi ada sesuatu yang secara dohir sah, tapi ada misalnya ya, ketidakberesan pada aspek yang lain misalnya. Itu juga apa namanya bisa menjadi hambatan apa namanya kesolehan. Apa soleh kita makna itu ya kebaikan as-sholah dari maknanya as-sholah kebaikan. Nah, ini ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Diriwayatkan bahwa Allahu yubghidu Allah membenci kulla alimin setiap orang yang alim bid dunya dalam urusan dunia tapi jahilin bil akhirah tapi jahil tidak tahu urusan akhirat. Ini Allah benci, Allah nggak suka karena begitu nanti orang tidak tahu urusan akhirat, kalau misalnya iman bil yaumil akhir, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, maka kalau dia tahu ilmu dunia secakap apapun, ya ini bisa berakibat pada kerusakan duniawi. Karena di dalam keyakinan kita bahwa dunia itu nyambung dengan akhirat. Nyambung dengan akhirat. Begitu dunia tidak terhubung dengan akhirat, ya banyaklah kerusakan nanti. Misalnya contoh kan, dalam dunia perdagangan. Ya dagangan. Dagang itu kan, ya kalau nggak kita hubungkan dengan akhirat, ya terjadilah. Jadi misalnya karena alasan orang pengen cari untung, akhirnya menghalalkan semua cara, termasuk dengan cara tipu-tipu misalnya kan. Itu kan karena dunia tidak dihubungkan dengan akhirat. Nah, makanya kalau dalam surah Al-Mutaffifin, urusan timbang menimbang itu ancamannya bukan hanya ancaman apa itu operasi Satpol PP atau apa ada negara yang melakukan razia apa meteran dan sebagainya, tetapi ada wailul lil mutaffifin, ada ancaman neraka bagi mereka orang yang dalam timbang menimbangnya itu tidak jujur, tidak fair. Itu kan padahal kan secara duniawi betul dia, karena orang dagang siapa mau dagangannya itu rugi. Orang yang dagang pengennya untung, itu kan kaidah dunia. Dan itulah apa namanya pelajaran ekonomi yang menyesatkan menurut saya itu ya. Ya, itu apa teori ekonomi modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Jadi profit oriented dan akhirnya orang dengan dasar itu ya termasuk tadi menghalalkan semua cara dan lain sebagainya. Jadi ini kalau hadis ini Dawal Hakim jadi Allah benci orang yang meskipun alim bid dunya tapi jahilin bil akhirah. Nah, kalau urusan agama itu kan misalnya kalau mau kita prioritaskan apakah orang itu harus alim harus nggak gitu-gitu amat sih. Jadi misalnya apa sih yang harus manusia ketahui dari agama ini? Itu kan misalnya yang harus manusia ketahui pertama rukun iman. Ya menerima rukun iman yang 6. Oke, itu kan. Nah, setelah itu apa yang harus saya ketahui? Menerima rukun Islam. Nah, dengan rukun Islam yang 5, ya ada. Nah, itu diyakini, diterima, diketahui, ya, dipelajari sesuai dengan kadar keperluan yang apa namanya dia hadapi. Jadi misalnya yang pasti ya apa kalau seorang itu apa sudah beriman meyakini rukun iman yang 6, lalu menerima
rukun Islam, maka yang wajib dia ketahui dan harus dijalankan setiap hari kan day to day-nya itu kan sholat. Nah, dengan seluruh kelengkapan sholat 5 waktu, secara semuanya dari syarat rukun, nah itu kan yang perlu diilmui. Nanti begitu mau masuk Ramadan baru kena kewajiban mengilmui tentang puasa. Nah, nanti kalau sudah punya uang, udah kaya, baru wajib ilmu tentang zakat. Nanti kalau sudah, itu baru punya kewajiban tentang haji. Itu kalau misalnya kita gunakan standar minimal. Nah, nanti kalau suatu saat ada kesempatan ngaji, ada kitab Dr. Abdul Musleh nulis kitab ya, Malaya Saul Muslim Jahlu, sesuatu yang seorang muslim nggak boleh jahil, nggak boleh alpa, nggak tahu urusan itu. Suatu saat nanti kalau kitab ini selesai, coba nanti kalau sempat baca itu, kitab kecil. Jadi apa sih yang harus seorang muslim itu ketahui? Gitu. Jadi nggak harus menjadi pakar, nggak juga, gitu kan. Jadi misalnya orang harus tahu agama, tuh harus sampai jadi pakar segala macam, nggak gitu amat lah kalau kita simpelkan. Jadi yang wajib diketahui hanyalah segala sesuatu yang wajib dia kerjakan. Nah itu kan mudah ya, mau kerjakan apa? Nah yang secara kewajiban keislaman yang day to day harian itu kan tinggal sholat. Nah itu secara umum. Oke ya itu. Nah, jadi jangan sampai kemudian ini juga hadis yang kemudian dimaknai dengan berat, berarti harus orang itu harus jadi pakar agama semuanya. Ya gak gitu-gitu amat lah, gitu kan. Ya kita sederhanakan. Ya. Yang wajib diketahui itu memang kaedahnya adalah yang wajib dikerjakan sebagai seorang muslim. Oke, itu. Rawahul Hakim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan juga bahwa Nabi SAW bersabda, dan bul alimi dan bun wahidun wa dan bul jahili dan bani. Rawahu Dailami. Ini satu sisi, dan juga sisi lain bisa juga kembali. Dan bul alimi, dosanya orang alim, orang yang tahu, itu dan bun wahidun. Dan misalnya dia sudah tahu tapi melanggar, misalnya gitu kan, dan bun wahidun. Tapi dan bul jahili, dosanya orang yang tidak tahu, dan bani, dua dosa. Apa penjelasannya? Dosa tidak tahu dan dosa melakukan kesalahan. Ini juga bisa rawau dalami, tapi ini kalimat ini bisa debatable. Ini bisa juga nanti maknanya kebalik. Jadi dosanya alim 2 kali, dosanya jahil sekali, bisa juga. Bisa juga kan? Misalnya kalau orang alim, udah tahu kok malah melanggar, dosanya 2 kali, bahkan lebih besar. Kalau orang jahil misalnya, dia nggak tahu tapi melanggar, nah, itu kan ya dosanya karena ketidaktahuannya. Ini kalimat ini bisa debatable, bisa bola-balik, jadi bisa. Nah, kalau di sini untuk menegaskan tentang urgensi ilmu sesungguhnya, bahwa kenapa orang jahil kok sampai dosanya 2 kali? Ini bisa penjelasannya karena tadi dosa ketidaktahuannya, lalu dengan tidak tahunya dia melakukan kesalahan. Oke kan? Jadi misalnya, ini kalau di bahasa sekarang ya sotoy lah. Orang tidak tahu tapi merasa sudah tahu. Itu kan akhirnya salahnya menjadi 2. Tapi kalau misalnya orang tidak tahu, lalu dia melakukan kesalahan dan sadar bahwa dia itu karena memang tidak tahu, nanti bisa lain ceritanya. Jadi wallahu alam ya ini kalimat ini. Ya, ruwahu ad-dailan. Ini yang pertama dari nasihat Ali bin Abi Thalib, bahwa penyebab kerusakan manusia, penyebab tidak menjadi orang soleh itu adalah pertama karena jadi qanaah bil jahli. Jadi keterbatasan ilmu, kalau mau kita sederhanakan, bahwa dan itu yang sekarang terbukti di seluruh dunia, bahwa kemajuan dunia manapun itu ya harus diakui bahwa pendekatan utamanya sebelum ekonomi dan lain-lain adalah pada ilmu.
pendidikan bangsanya, pendidikan masyarakatnya. Kalau masyarakat berpendidikan rendah, ini juga akan sulit untuk mengupgrade-nya menjadi bangsa maju. Nah, ini apa namanya? Makanya kalau dalam dakwah Islam, jadi kenapa pendekatan pertama dalam mengubah masyarakat Arab, jadi itu yang digunakan adalah pendekatan belajar. Jadi sentuhannya sentuhan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang dipakai instrumen mengubah masyarakat dengan menggunakan instrumen ilmu. Nah, nanti kalau ilmunya sudah, insya Allah yang lain akan bisa ngikut. Instrumen ekonomi, instrumen dan lain-lain sebagainya itu nanti akan dengan sendirinya lah kalau ilmunya sudah oke. Ya, karena faktanya, jadi ilmu bisa mendatangkan uang, tapi apa namanya? Tapi uang belum tentu bisa mendatangkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu yang pertama. Jadi dalam konteks kalau ini kita pakai nasihat Ali dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa jadi hambatan kemajuan bangsa itu adalah pertama kebodohan. Nah, kalau kita pakai itu, jadi kebodohan. Qanaah bil jahli. Padahal doanya kalau dalam Al-Quran itu kan waqur rabbi zidni ilma, dan katakan ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Jadi doanya minta tambah ilmu. Jadi ya, ini yang buktinya udah sangat banyak sekali. Oke, yang pertama. Yang kedua, wal hirsu ala dunya. Jadi penyebab keterbelakangan. Penyebab tidak menjadi orang soleh. Penyebab munculnya banyak kerusakan. Jadi ini kalau kalimat ini kita pahami, hambatan jadi orang soleh, hambatan jadi bangsa yang maju adalah al-hirsu ala dunya. Adalah sikap rakus. Rakus terhadap urusan dunia. Rakus dunia. Ini kalau ya kan secara manusiawi kan orang itu semuanya cinta pada dunia, hal manusiawi kan. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 14 ya, firman Allah, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Itu kan memang dititahkannya begitu gitu kan. Ya, dalam batas cinta. Nah, makanya cinta itu kan nggak boleh berlebihan, apalagi cinta buta. Jadi cinta itu juga harus dikelola dengan ilmu. Jadi kita tidak menyalahkan adanya fitrah manusia yang mencintai dunia, sebab kalau tidak ada cinta dunia, wah itu kacau juga. Nanti orang nggak ada semangat bekerja, nggak ada semangat untuk memiliki, itu nggak bisa. Harus ada. Tetapi kalau sampai sudah rakus, al-hirsu, ini kan, serakah, rakus, nah ini yang jadi problem. Nah, kan? Jadi ketika masih dalam cinta yang wajar, Habibah kadauman, jadi cinta yang wajar ya oke, gitu. Tapi kalau cinta berlebihan sampai pada rakus, nah ini sumber masalah. Jadi ini yang kacau nih kalau di problem ekonomi kita. Jadi ekonomi dalam problem finansial itu kan kerakusan. Jadi yang kalau di hadis Nabi yang nggak bisa dihentikan kecuali dengan itu, kuburan. Kalau bahasa Al-Quran itu kerakusan yang dalam surah At-Takasur itu ya. Jadi At-Takasur itu yang bisa menghentikan kerakusan itu adalah hatta zurtumul maqabir. Nah, harusnya kalau orang banyak ziarah kubur itu harusnya bisa menghentikan kerakusannya. Tapi ini kok ziarah kubur sampai sepadat itu kalau mau Ramadan. Itu kan sampai mau Ramadan sepadat itu orang ziarah kubur, mau Lebaran sepadat itu ziarah kubur. Tapi kok rakusnya nggak berhenti-berhenti gitu ini. Padahal ayatnya gitu kan, hatta zurtumul maqabir.
Karena kalau tapi memang di hadis nabinya gitu sih, yang bisa menghentikan kerakusan itu adalah kalau mulutnya sudah makan tanah kuburan, udah kasih sumber, udah di sumber pakai tanah, baru rakusnya berhenti. Kalau rakus ini ya. Nah ini yang nasihat kedua, wal khirsu ala dunya. Ruwiya anna sallallahu qala. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, az-zuhdu fid dunya. Zuhud dalam urusan dunia itu yurihul qalba wal badana. Jadi zuhud ini prakteknya ilmunya orang kaya sih. Kalau orang miskin nggak bisa zuhud, memang adanya itu. Zuhud itu kan orang tidak mengejar dunia yang dia tidak perlukan. Bahkan dia ketika sudah memiliki dunia, dia pun hanya menggunakan sebatas minimal yang dia perlukan untuk hajat duniawinya. Ya, ini juga kalimat relatif ya zuhud. Bisa jadi orang naik mobil kesannya mewah tapi dia zuhud. Tapi mungkin juga orang pakainya lusuh tapi sesuatunya adalah rakus. Ya, bisa juga begitu. Dan zuhud adanya di hati, meskipun nanti ada tampilan duniawinya. Jadi diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, zuhud dalam urusan dunia itu yurihul qalba. Dia akan merohatkan, akan rohat itu kan istirahat. Jadi akan jadi mengistirahatkan hati, bikin hati itu nyaman, yurih. Jadi apa namanya? Jadi enggak, kalau bahasa Jawa itu enggak kemerungsung. Jadi ini orang kalau dalam urusan dunia itu zuhud. Jadi ya, kalau di antara landasannya adalah husnudzon kepada Allah dengan apa yang dia dapatkan, selalu bersyukur dengan apa yang dia peroleh, dan menggunakan sebatas minimal yang dia perlukan dalam urusan dunia. Jadi ini akan membuat hati menjadi nyaman, yuri. Wal badana, begitu juga fisik. Fisik juga menjadi nyaman. Jadi misalnya, kalau dalam ekonomi itu kan kita perlu merumuskan apa sih kebutuhan pokok kita yang harus kita penuhi. Nah, begitu kita bisa buat plafon, bahwa yang harus saya penuhi adalah ini. Nah, begitu sudah kesampaian, udah rohah gitu. Ada rohah. Jadi kalau di satu masyarakat zaman di kampung saya dulu itu ada istilah orang sini itu kalau sudah punya istilahnya beras semanci itu. Nah, kalau kita beras liter itu sudah rohah. Sudah rohah. Kenapa ya? Kalau dia punya beras 1 liter untuk cukup makan hari itu, nah itu nggak perlu biaya lain karena hidup di kampung itu ya, zaman itu. Kalau sayur tinggal petik di pekarangan yang tersedia. Untuk masak nasi nggak perlu nyari gas, nggak perlu nyalain listrik, cukup kayu bakar saja kan. Kalau mau perlu ikan, nanti kalau mau nyemplung ke kali ya dapat banyak ikan. Wallah alam, jadi itu yurihul qalb, yurihul badan. Jadi orang bisa ya rohat, jadi santai itu kan, hatinya santai, badannya santai, jadi nggak kemerungsung, nggak panasan. Ya, kalau zuhud. Warrogbatu fiha, sebaliknya warrogbatu fiha, dan rogbah, kesenangan kepada dunia, apalagi sampai nanti namanya hubut tazayun. Kalau dalam nasihatnya Imam Ghazali, di antara madakhilu syaitan fi qalbil insan, pintu masuk setan di hati manusia itu namanya hubut tazayun. Orang yang senang bersolek. Tazayun itu kalau dalam bahasa ekonomi itu sudah tidak, kalau ekonomi kan ada primer, ada sekunder, ada tersier, gitu kan. Nah, kebutuhan kalau di bahasa fikih itu ada istilahnya, ada doruriyat, kebutuhan pokok yang kalau nggak terpenuhi orang mati. Lalu ada hajiat, yang kalau nggak terpenuhi ya orang susah hidupnya lah. Misalnya orang makan, tapi kalau nggak ada lauknya, dalamnya susah. Itu namanya hajiat. Meskipun untuk sekedar makan itu bisa orang cuma nasi garam mungkin bisa.
Tapi kalau nggak ada lauknya, nelannya susah saja itu haji. Lalu ada berikutnya yang ketiga namanya al-kamaliyah, komplementer. Komplementer ya menyempurnakan. Nah, kalau yang tazayun itu hanya aksesoris, gitu. Aksesoris. Jadi kalau orang sampai ke sana jadi sibuk dengan aksesoris duniawi, wah itu bikin orang nggak pernah selesai. Misalnya contoh kayak sekarang itu di Indonesia ini yang agak parah nih dalam bab ini. Misalnya orang yang nggak mau ketinggalan tren HP-nya, gitu kan. Asal ada HP yang produk baru langsung itu inden, gitu kan. Ada Samsung yang terbaru, ada iPhone terbaru, semuanya. Pokoknya kalau sudah ada yang baru langsung ganti, padahal yang lama juga masih bagus misalnya, gitu kan. Atau misalnya ganti mobil, asal ada muncul mobil baru ganti. Itu kalau sampai itu nggak pernah nanti orang nggak pernah selesai, nggak pernah rehat, nggak pernah puas, akhirnya capek sendiri karena dia akan menjadi ya apa namanya budaknya pasar gitu. Nah, pasar itu kan maunya terus dibeli. Nah, untuk bisa dibeli ya inovasi-inovasi terus. Ini yang di Indonesia ya apa namanya cukup jadi problem, bahkan ya sampai memprihatinkan di media itu kan orang pinjol melakukan pinjaman online untuk bisa beli HP baru atau untuk bisa nonton konser. Nah, itu kacau lagi itu kan. Karena orang tidak memiliki standar apa tadi prioritas keperluan dalam ilmu ekonomi maupun dalam ilmu fikih. Oke, ini warrogbatu fiha tudha'ibul qalba wal badan. Orang yang senang dalam urusan dunia, jadi kesenangannya pada dunia, maka dia akan melelahkan tudhibul qalba, melelahkan hati. Karena dunia ini kan sifatnya terus berganti, berubah-ubah. Jadi apa misalnya itu kan, jadi ada terus inovasi nggak pernah berhenti. Jadi ya kalau orang kemudian mengejar dunia yang terus berubah itu ya nggak pernah istirahat, dia akan terus berpacu dengan perubahan. Nah, termasuk nanti juga melelahkan fisiknya, hanya untuk sibuk untuk mengejar model. Rawahu Tabrani wa ruwiya anna sallallahu qala nikmatid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi harta yurdiya rabbahu wa bi'satid darud dunya liman saddadhu an akhiratihi wa qassarat bihi an ridho rabbihi. Rawahul Hakim. Ini biasanya di Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak biasanya. Jadi Nabi bersabda, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, nikmatid darud dunya, senikmat-nikmatnya rumah dunia atau kehidupan dunia, sebagus-bagusnya dunia itu adalah liman tazawwada minha, bagi orang, liman bagi siapapun tazawwada yang berbekal minha dari dunia itu li akhirati, untuk akhiratnya. Nah, ini mendudukkan bahwa dunia adalah ladang untuk mendapatkan bekal akhirat. Jadi kalau misalnya kalau pengalaman haji itu kan Musdalifah itu adalah tempat orang mengambil batu, itu kan, untuk nanti dilemparkan ketika di Mina. Nah, itu kalau saya mau contoh yang mudah. Nah, apa jadinya kalau orang nggak sadar dia akan ke Mina? Kalau keenakan di Musdalifah ngumpulin aja batu. Apalagi misalnya nggak ngumpulin batu, di Musdalifah cuma tidur. Kalau tidur masih mending, kalau nyasar kan. Ini naudzubillah kan. Ini contoh tentang tahapan bahwa dunia itu adalah etape sebelum ke akhirat. Nah, di etape ini adalah etape orang untuk berbekal. Itu kalau kemarin yang dalam cerita haji itu ya paling rasanya paling gampang itu. Jadi
ketika dari Arafah lalu di Musdalifah ada kasih waktu sebentar untuk mabit, tapi dalam kesempatan mabit itu tugas utamanya adalah mengumpulkan batu nanti untuk jadi sarana melempar jumroh keesokan harinya. Oke kan? Nah ini dunia akan indah kalau orang bisa menempatkan bahwa dunia itu adalah untuk tazawwada minha li akhiratihi. Untuk berbekal dari dunia itu agar nanti akhiratnya cukup. Nah, hatta yurdiya rabbahu, sehingga dia bisa mendapatkan ridho Tuhan. Nah, itu jadi kalau contoh yang simpel ya tadi ya, itu kan contoh Musdalifah itu adalah kesempatan orang untuk sejenak singgah, untuk sebentar lalu mengumpulkan batu agar bisa dipakai buat melontar jumroh di Mina. Nah, yang kasihan kan kalau orang itu nggak sempat ke Musdalifah, dia nggak dapat batu. Nah, tadi sampai akhirnya keasikan di Musdalifah, nggak mau ke Mina, ya gajinya nggak selesai. Oke, ini dunia itu jadi untuk tempat orang berbekal diri agar akhiratnya memiliki bekal yang cukup. Nah ini kalau keasikan orang harusnya nyari bekal, malah jadi tujuan yang lain kan merugikan. Wabi satiddarud dunia, dan seburuk-buruk kehidupan dunia itu, seburuk-buruk rumah dunia itu kalau makna harfiahnya adar, wabi satidar, seburuk-buruk adalah darud dunia, adalah rumah dunia, liman soddathu, bagi orang soddathu yang dunia itu menghalanginya, an akhiratihi, dari akhiratnya. Nah kalau menggunakan contoh perjalanan, ya sebaik-baik jalan adalah jalan yang membuat orang itu bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, itu kan. Nah, mau rame, mau sepi, yang penting nyampe ke tempat tujuan. Nah, jalan terburuk adalah jalan yang membuat orang malah nggak bisa meneruskan sampai ke tempat tujuan. Ketutup, kenapa ada perborden atau apa. Nah, ini kalau dunia begitu. Dunia yang paling buruk adalah dunia yang membuat orang terhalang dari akhiratnya. Wa qassarat bihi, dan dunia yang kemudian membatasi. Jadi membatasi, mengkosor itu, meringkas, jadi membatasi an ridho rabbihi, dari ridho Tuhannya. Sampai akhirnya jadi dunia yang membuat seseorang nggak dapat ridho Allah, dunia yang tidak bisa menjadi bekal bagi orang itu menuju ke akhirat, itu dunia yang paling buruk. Jadi, makanya alhamdulillah kalau di Indonesia ini, alhamdulillah ya, jadi ada sereligiusnya masyarakat Indonesia itu. Ya mungkin mudanya kemana, tapi insya Allah kalau sudah mau tua itu, udah mau pensiun, itu insya Allah jadi orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang fokus ke akhirat. Jadi kalau ini juga bisa kita pakai kalau dalam menyikapi ini ya, menyikapi siklus umur itu. Jadi terkadang orang ketika pensiun nggak siap karena merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan. Nah, orang kalau merasa kehilangan itu pasti sedih. Tapi kalau kita balik cara persepsinya bahwa ketika orang pensiun itu adalah orang yang mendapatkan lebih banyak peluang untuk menghadapi kehidupan akhiratnya, maka pensiun itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Jadi kalau misalnya porsi sebelum pensiun itu mayoritas urusan dunia meskipun diusahakan dengan niat akhirat, oke kan? Tapi tetap saja jadi prosentase atau wajah dunianya lebih dominan. Nah, begitu dibebaskan dari urusan dunia, nah tentu saatnya ini adalah peluang untuk bisa menghadapkan diri menuju ke kehidupan akhirat dengan lebih baik. Jadi dengan cara itu insya Allah nggak akan jadi pot syndrome.
Karena yang dia rasakan adalah sekarang mendapatkan peluang lebih banyak. Jadi peluang lebih banyak. Kalau orang kehilangan pasti sedih. Karena kehilangan apapun, apalagi kehilangan kesempatan, kehilangan jabatan, kehilangan income dan sebagainya, itu berat. Tapi kalau dihadap dia dengan cara bahwa sekarang mendapatkan peluang yang lebih besar, itu lain ceritanya. Oke, kemudian ini apa ini yang kedua ya, wal hirsu ala dunya. Kemudian nasihat Ali bin Abdul yang ketiga, wasyuhu bil fadli. Kalau rakus ini penyakit semua orang, apalagi yang masih belum, itu antara rakus dengan tamak itu seringkali beradu. Ya, belum kaya itu kan ada tamaknya juga, ada rakusnya juga. Gitu. Nah, tapi orang kaya juga bisa rakus juga. Gitu kan. Jadi yang menjadi salah satu penyebab kalau mau ditelusuri, penyebab kenapa sih korupsi Indonesia ini kok nggak berhenti-berhenti, dengan instrumen udah pakai hukuman yang berat, udah KPK dan sebagainya. Kenapa? Ya diantaranya adalah karena mentalnya masih mental rakus. Heres ini ya, rakus. Coba nanti kalau udah bisa mentalnya berubah menjadi mental zuhud, lain lagi nanti. Ya, itu yang kalau cerita zuhud kan orang yang sampai ketika puncak kemewahan dunia pun ditinggalkan. Ya rahimallah, misalnya para artis yang semoga Allah merahmati mereka kan, yang berani melakukan apa itu. Kalau dulu ada siapa Mas Gito Rolis misalnya gitu ya, ada yang puncak ketenarannya, kemudian lebih memilih untuk kembali ke jalur agama dan sebagainya. Ini ya moga-moga Allah merahmatinya. Moga-moga bukannya dalam dunia artis, tapi dalam apalagi kalau yang bisa begitu para pejabat, subhanallah lah. Jadi orang yang meskipun tadi untuk mengejar dunianya itu dengan susah payah, begitu mencapai dunianya, dia gunakan itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sempat membaca ceritanya Umar bin Abdul Aziz itu kan, wah itu cerita tentang inkilab, titik balik orang yang meniti karir itu, untuk menjadi pejabat tinggi, begitu jadi khalifah, maka dia bertanya pada dirinya bahwa tidak ada jabatan tertinggi setelah khalifah kecuali menjadi hamba Allah. Jadilah titik balik. Oke, kemudian yang ketiganya adalah yang menjadi penyebab kerusakan atau penghalang kesolehan. Laula khamsu khisalin lasaran nasu kulhum sholihin. Kalau tidak karena 5 perkara ini, sungguh manusia seluruhnya akan jadi orang-orang baik. Pertama tadi adalah karena qanaah dengan kebodohan atau pendidikan. Yang kedua adalah lahir soal dunia, rakus, tamak, ini juga ada di sini. Lagi kemudian serakah, itu. Dan keserakahan itu juga ini menjadi biang kerusakan. Nah, contoh yang paling gampang nggak usah sampai ke negara lah. Coba aja kalau di keluarga ada yang rakus, pas makan ada yang rakus. Itu juga biang kerusakan. Misalnya kalau apalagi itu ada lagi pas hajatan misalnya kan. Orang hajatan ada yang rakus, terus semuanya masuk ke tas semuanya ya, tamu belakangan berantakan lah, nggak dapat makanan. Ini pasukan pembungkus itu kacau juga kalau nggak dipersilakan bungkus semua. Ini, kerakusan itu bikin malapetaka di semua level ya. Jadi kalau di contoh tadi kan, bahkan diri kita sendiri kalau mau bikin contoh. Jadi apalagi sampai ke level masyarakat, bangsa, negara. Kita sendiri kalau satu saat kita ini makan melebihi kapasitas. Wah, itu biasanya habis itu penyakit datang, kerakusan. Nah, yang ketiganya adalah wasyuhu bil fadli. Wasyuhu bil fadli ay al buhlu bima zada hajati fi dzalikal waqti. Syuhu pelit bil fadli dengan kelebihan yang dimiliki. Ay al buhlu. Diterjemahkan oleh Syekh Nawawi, al buhlu bakhil bima zada dengan apa yang sudah lebih an hajati dari keperluannya. Sudah nggak diperlukan, tapi masih nggak mau memberikan ke orang lain. Nah, ini kan rumus kehidupan yang
kacau. Kalau nggak diperlukan terus mau buat apa gitu. Nah ini kalau kita mau hidup efektif efisien, maka ya apa namanya harus dipastikan bahwa yang ada di rumah kita, yang ada di milik kita ini memang kita perlukan, memang kita perlukan. Nah begitu kita menyimpan apa yang nggak kita perlukan, wah ini bisa jadi sumber penyakit. Jadi apa? Tidak mau membuang apa yang tidak kita perlukan. Ini akan jadi sumber penyakit. Penjelasannya mudah begini, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita itu kan perlu makan, kan? Makan minum kita perlukan agar kita bisa sehat. Tapi dari makan minum yang kita konsumsi itu, apakah semuanya kita perlukan dalam tubuh kita? Kan nggak semua kita perlukan. Jadi meskipun itu makanannya enak segala macam, belum tentu diperlukan oleh tubuh. Nah, penjelasannya, begitu orang bakhil, karena dia sudah merasa makan enak, nggak mau ngeluarin, padahal nggak diperlukan. Apa jadinya kalau orang 2 hari nggak buang air? Itu penjelasan paling mudah. Kenapa kita nggak boleh bakhil dengan apa yang sudah kita tidak perlukan? Karena begitu kita menyimpan apa yang sudah tidak kita perlukan, ya penyakit lah. Oke kan? Ini penjelasan yang paling mudah di tubuh kita. Jadi orang misalnya banyak minum, tapi nggak buang air kecil, lah menjadi masalah lah itu nanti. Ada kasus apalah gitu, nanti sampai bisa apalagi merendam paru-paru, kacau lagi. Begitu orang banyak makan, tapi nggak bisa buang PAB, wah ini bisa kacau balau. Nah, jadi kaedahnya ini, Allah alam bisa jadi kaedah tubuh kita, nggak saya nggak ambil contoh ke yang jauh-jauh. Jadi kalau kita tidak berani membuang apa yang tidak kita perlukan, maka tubuh kita akan dipenuhi sampah. Oke kan? Nah sampah ini sumber penyakit. Nah, yang paling gampang kan, begitu 2 hari nggak buang air, nah itu dan penyakit-penyakit yang lain itu ya, itu kan juga karena nggak bisa kebuang dalam tubuh. Nah, penyakit PTM tidak menular. Jadi mohon maaf ya Bu Dokter Hilda, penyakit tidak menular itu kan akibat misalnya pola makan. Jadi ada misalnya gula yang berlebihan dalam tubuh, nggak dikeluarkan, nggak jadi keringat, nggak jadi tenaga, ya akhirnya gula naik, gitu kan? Atau lemak, itu lemak juga perlu, kita perlu kalau orang nggak punya lemak ya apa nggak sehat juga. Tapi kalau berlebihan, udah nggak diperlukan masih, nah, ini juga akan jadi masalah. Jadi ini penjelasannya paling mudah tentang kenapa kita harus berani mengeluarkan apa yang tidak kita perlukan. Nah, ini kalau tubuh ya jadi penyakit. Gimana kalau itu dalam misalnya rumah? Nah, rumah isinya sampah semua, bisa kacau. Udah nggak perlu, masih disimpan aja gitu kan. Nah, makanya pentinglah kita setiap hari, makanya bahasa Al-Quran yang dipakai adalah qad aflaha man tazakka. Nah, tazakka itu kan bersih-bersih. Jadi membersihkan apa yang sudah tidak diperlukan. Jadi kalau di misalnya handphone, kalau handphone memorinya banyak sampahnya, ada memori nggak perlu masih numpuk aja, ya hang lah handphonenya. Nah, jadi apa namanya? Akhirnya di handphonenya udah apa itu ya, full, apa nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Isinya sampah semua. Makanya perlu ada secara periodik, orang perlu tazakka, tadi bersih-bersih. Jadi kalau di tubuh kita misalnya kan membersihkan, ada buang air dan sebagainya, itu kan secara anatomi tubuh kita ya, itu bekerja dengan baik. Kalau udah nggak perlu ya dibuang. Jangan karena sayang, oh tadi makannya enak gitu kan, apalagi makan sate, makan apa, merasa ini makan yang sukai, sayang kalau dibuang, udah akan jadi petaka itu. Oh alam, ini penjelasan yang nggak ilmiah. Tapi moga bermanfaat aja dalam menjelaskan tentang kenapa kita tidak boleh pelit.
atas segala yang sudah kita tidak perlukan. Jadi silahkan kalau mau menyimpan, nah itu dengan catatan masih diperlukan. Jadi silahkan gitu kan. Kalau masih perlu silahkan. Tapi kalau sudah nggak perlu, ya harus kita berani untuk melakukan pembersihan. Contoh tadi kalau contoh di handphone ya, kalau memang sudah ini nggak diperlukan memorinya, catatannya, ya udah harus di reject, harus dihapus semua. Oke, insya Allah itu ini yang bikin masalah itu kan, karena pelit. Udah nggak diperlukan masih jadi mazatan hajatihi fidzalikal waqt. Udah nggak pada waktu itu sudah nggak diperlukan masih disimpan. Nah, gimana kalau masih diperlukan tapi waktunya masih jauh? Masih jauh ya, coba dipertimbangkan. Jadi waktunya masih jauh. Dan kira-kira nanti kalau nunggu sampai waktunya tiba itu barang ini masih kuat nggak gitu. Jangan-jangan bisa disimpan pas waktunya malah rusak. Nah, kalau begitu kan bisa menggunakan ilmu yang lain. Nah, dipakai apa namanya, ditukar, disimpan atau apa. Silakan. Oke, penjelasan begitu. Kemudian yang keempat adalah warriya'u fil amali. Warriya'u fil amali. Riya dalam beramal. Tarkul ikhlas fil amal. Jadi tidak meninggalkan keikhlasan dalam beramal. Nah, ikhlas itu kan ya bersih hanya karena Allah. Jadi ini orang yang riya ini adalah tarkul ikhlasi fil amal bimula hadoti ghairillahi fihi. Jadi berapa tidak ikhlas dalam beramal dengan ingin mendapatkan mulahadoh, mendapatkan perhatian, mendapatkan komentar, mendapatkan like and share, itu biasanya gitu kan. Itu min ghairillah, min apa, mulahadati ghairillah. Ini persoalan apa? Persoalan hati dalam bab riya. Nah, ini kok ngajinya di Facebook? Ya tergantung niatnya. Mau niatnya pengen di komen, apa niatnya? Niat ingin agar manfaatnya bisa lebih banyak dirasakan orang. Ini silakan aja, adanya di hati. Jadi kalau niatnya yang niat riak ya jadi ini yang jadi merusak. Jadi yang kasihan kan yang kemarin itu ya pulang haji ya. Orang pulang haji bawa mau pengen pamer emas sampai 180 gram. Nah, ini bisa kacau nih kalau dalam undang-undang Indonesia. secara secara apa namanya, adat timur yang Indonesia juga nggak bagus. Orang pulang haji kok malah pamer. Harusnya pulang haji itu ya tambah khusyuk, tambah batuk. Kalau mau pamer batuk-batuk, bukan batuk, tambah khusyuk, tambah tunduk. Kan. Ya, kalau mau yang pamerkan orang pulang haji biasanya batuk-batuk gitu kan. Ada yang nggak batuk cuma otak. Kalau setahu saya bisa kena banyak persoalan orang bahwa belanja dari luar negeri itu kan ketika di Indonesia kena cukai itu kan. Itu biaya cukai juga bertindak kalau gitu. Nah, dia alam ini tarkul ikhlasi fil amal. Jadi apapun ini, jadi kalau dalam godaan di zaman sekarang, termasuk godaan para ustadz ini ya masalah ini kan, share, like, komen ini juga jadi persoalan. Maka kalau nggak pandai-pandai menjaga hati dan meluruskan tujuan apa untuk mempublikasikan pengajian. Nah, tujuannya apa? Kalau mau tujuannya hanya pengen pujian orang ya udah selesai. Oke kan? Jadi ini harus dijaga betul. Jadi kalau misalnya pengen dipublikasikan, moga-moga kita bisa sertakan niat yang baik, misalnya dengan berharap semoga semakin dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, misalnya gitu. Oke, itu. Waruwiya annahu sallallahu alaihi diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah man yurin nasa anna fi khairan wala khaira fihi, rawahu Dailami. Asyadun nasi, orang yang paling berat, adzaban azabna, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak adalah man yurin nasa,
orang yang menunjukkan, memamerkan kepada orang lain, kepada publik, anna fihi khairat, bahwa dalam dirinya, dalam man itu ada kebaikan. Padahal wala khaira fihi. Padahal nyatanya nggak ada kebaikan pada orang itu. Apalagi sampai mengklaim kebaikannya orang lain dianggap sebagai kebaikan sendiri, wah itu lebih kacau lagi. Memamerkan kebaikan padahal nggak ada baiknya. Nah, untuk bilang mendalik, ini yang di hadis ini akan menjadi orang yang paling berat nanti adabnya di hari kiamat. Asyadun nasi adaban yaumal qiyamah man yuri. Jadi memang sejak awal bahwa kalau sekarang itu flexing istilahnya, memamerkan itu ya. Itu sejak awal memang ini bukan sesuatu yang baik. Ini namanya pamer, itu sesuatu yang tercela. Nah, kalau sampai dalam amal, apalagi amal-amal akhirat, lalu digunakan untuk sekedar pamer publik, ini kan kacau juga. Wallahu a'lam. Kalau gimana kalau ini amal-amal yang misalnya antara amal itu kan ada yang private, ada yang publish. Ada amal yang harus orang lihat. Misalnya kayak orang sholat 5 waktu, itu kan harus kelihatan. Makanya sampai dianjurkan berjamaah. Jangan sampai juga misalnya nggak mau kelihatan orang, malah nggak mau sholat. Kacau juga itu malah. Itu karena memang amal yang dia harus publish. Atau zakat, itu kan harus publish. Tapi kalau sodakoh yang di luar zakat kan dia ada di antara namanya sodakoh sir. Sodakoh yang dikeluarkan tanpa ketahuan siapa pemberi sodakohnya. Tapi kalau zakat, karena dia kaitannya dengan kewajiban finansial, itu kan harus publish. Nah ini kalau Allah alam, kalau saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya itu kalau ngajar, jadi kaidah bahwa mempublikasikan sesuatu yang harusnya private, nah itu noraklah, tercela. Atau sebaliknya, memprivatkan sesuatu yang harusnya publish, itu juga tercela. Jadi kita proporsionalkan aja, nanti kaitannya dengan hati ya kita kelola lagi. Jadi perbuatan yang memang harus publish, ya itu yang harus dipublish. Kalau perbuatan yang private, ya nggak usah dipublish lah. Makanya Allah alam, bagi saya itu misalnya pejabat publik itu dinilainya bukan pada kompetensi pribadinya, tapi harusnya diukur dari seberapa hal publis yang dia bisa kelola. Allah alam. Jadi ngukur kehebatan Erdogan itu jangan diukur tentang keindahan bacaan Qurannya, keindahan bacaan adatnya. Itu menurut saya private. Tapi kalau keberhasilan mau nilai Erdogan itu ya lihat bagaimana keberhasilannya dalam mengelola urusan publik, karena dia menjadi pejabat publik. Jangan diukur dari bacaan Qurannya bagus, tahajudnya rajin ya. Kalau itu private lah. Oke, wallahu alam. Jadi ini yang kerusakan itu ya karena riya fil amal. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man aron nasa fauqa ma indahu minal khasyati fahuwa munafikun. Rawahul Bukhari. Wallahu alam, silakan nanti dicari hadisnya. Man aro, barang siapa yang memperlihatkan, siapapun memperlihatkan annasa kepada publik. Saya artikan annas dengan manusia publik. Fauqa ma indahu minal khasyah. Fauqa, lebih tinggi. Ma indahu, apa yang hadisnya minal khasyati, berupa ketakutan, rasa takut kepada Allah. Jadi orang yang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah, ditunjukkan kepada publik, melebihi yang sesungguhnya, di atas sesungguhnya. Misalnya gitu kan, yang salah satu penyakit kalau disebutkan di Said Hawa, mensucikan jiwa, tazkiyatul anfas, itu misalnya
orang yang kalau misalnya sendiri itu sholatnya cepat, tapi begitu dia sholat berjamaah jadi imam, diperindah bacaannya. Nah, itu menurut wallah alam gitu ya. Itu bisa dikhawatirkan bima indah, fauqoma indah, atau apalah, jadi menampilkan rasa takut kepada Allah yang melebihi kenyataan sesungguhnya. Itu kalau di hadis ini fahuwa munafikun. Ya karena yang membedakan orang munafik dengan orang beriman sesungguhnya itu kan diantaranya kepada kesesuaian antara hati dengan kenyataan. Jadi itu kan ya, kalau antara hati dengan kenyataan itu yang tersimpan dan yang antara hati dengan tampilan. Kalau yang tersimpan tidak lebih baik daripada yang diungkapkan, yang ditampilkan jauh lebih indah daripada yang disembunyikan dalam hal ini. Ini kan ya ada ketidaksesuaian dalam hal ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nggak salah ada salah satu doa Nabi, ya, doa doa Abu Bakar kalau nggak salah doanya, Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnu. Ya Allah, jadikan saya ini lebih baik dari apa yang mereka duga. Waghfirli fima la ya'lamun, dan ampunilah Allah kepadaku atas apa yang mereka tidak tahu. Jadi jaga ke awal al-kamakol. Ya Allah, jadikan hatiku lebih baik dari dohirku. Ya Allah, ya ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu. Kalau nggak salah, lupa ada redaksinya. Tapi intinya gitu, minta kepada Allah jangan sampai hatinya itu tidak lebih baik daripada dohirnya. Wallah alam ini ya. Jadi ini kalau munafik kan ada kepura-puraan, pura-pura baik, pura-pura apa ya, ini bahaya. Jadi rawahul Bukhari. Nah, kemudian riwayat warwi annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah harramal jannah, mengharamkan surga, ala kulli mura'id, atas setiap orang yang ria, orang yang pamer." Ini bahaya, memamerkan ya, hal yang bersifatnya harusnya private ya, harusnya disimpan ya. Rawahu Abu Nuaim. Yang terakhir yang membuat kerusakan yang tidak gagal jadi orang soleh adalah wal-ijabu birra'yi, orang yang ujub birra'yi, atas pikirannya sendiri, atas idenya sendiri. Ijabu birra'yi ai al-istihsan, orang yang menganggap hasan. Saya artikan hasan, kalau artikan istihsan, menganggap baik, menganggap indah. Bi'aklihi, dengan akal pikirannya sendiri. Wa tadbirihi, dan tadbir itu manajemennya. Jadi manajemennya, tata kelolanya. Orang yang ujub membanggakan tata kelolanya, membanggakan cara kerjanya, membanggakan manajerialnya, membanggakan akalnya. Watarofuk bidzalika, dan merasa tarofuk, merasa lebih tinggi. Ini kalau dalam kaidah akhlak, apalagi ya semua ujub itu membahayakan, itu menghancurkan. Seperti kalau nggak salah ungkapan Ibnu Mas'ud, al-halaku fisnaini, kehancuran itu ada pada dua kelompok, fil ujubi wal kunuti, ada pada orang ujub dan ada pada orang frustasi. Kenapa? Karena begitu orang ujub, maka dia tidak mau menerima masukan dari orang lain, karena menganggap bahwa ya, dirinya udah yang tarofu, yang paling tinggi, orang lain nggak ada apa-apanya. Nah, makanya di antara nanti penjelasan berikutnya tentang berikut dari ujub adalah takabur. Nah, kalau takabur itu kan di samping dia menolak masukan, menolak pendapat orang lain, juga ada kesan mengecilkan. Nah, kalau ujub ini kan orang yang
Nah, kita sudah paham semuanya insya Allah ya. Jadi, merasa bahwa idenya, segalanya, kerjaannya itu adalah yang paling baik. Ya ini bertentangan dengan tabiat manusia. Nah, tabiat manusia kan makhluk terbatas. Jadi manusia itu kan makhluk zaman dan tempat tertentu. Bisa jadi yang dia kerjakan, yang dia pikirkan, yang dia ungkapkan itu bagus pada tempat dan zaman itu. Tapi bisa jadi tidak bagus pada tempat dan zaman yang lain. Maka kalau orang ujub ya, merasa bahwa pikirannya, idenya paling keren, paling bagus, ya pasti akan kecelek. Karena begitu dia pindah zaman, nah ternyata itu udah basi. Begitu dia pindah tempat, ternyata ada yang lain yang lebih keren. Ini kan apa namanya? Ya, yang membuat orang gagal maju, gagal menjadi soleh. Jadi kalau pengantarnya Syekh Nawawi tadi apa namanya lasoro khalisina min kulli fasad. Jadi bisa malah membawa kehancuran karena ujub. Makanya ya kita belajar untuk open mind. Jadi meskipun kita punya, menurut kita ini adalah pendapat yang bagus dan sebagainya, bahkan itu hasil syuro, ya, hasil musyawarah dan sebagainya, ya kita harus siap menerima satu saat kalau ternyata pendapat itu dikritik oleh yang lain. Nah, terkadang orang alasan syuro, kalau syuro sakral, ya enggak juga. Jadi zaman dulu kita misalnya zaman Orde Baru itu kan hasil musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu kan musyawarahnya orang pilihan se-Indonesia misalnya. Ya, itu saja akhirnya direformasi ya gitu kan. Ya, nggak selalu, kadang-kadang orang alasannya itu udah suro ya, tidak selalu lah, suro tidak selalu karena masih itu levelnya manusia. Jadi yang nggak pernah salah itu kan ketika sudah qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, anillah, itu udah wahyu Allah nggak salah. Tapi kalau masih manusia, bahkan tadi ya, dengan misalnya alasan keputusan surat sebagainya, apa surah Orde Baru itu luar biasa, ke Majelis Permusyawaratan Rakyat itu saja direformasi. Oke ya, jadi ini kalau kita open mind ya, meskipun kita udah berusaha belajar sebaik mungkin dan sebagainya, tetap kita open mind. Nah, ketika ada yang ngasih masukan lebih bagus ya kita terima saja. Ya kayak Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman lah gitu ya. Nabi Sulaiman meskipun senior misalnya, sebagai ayah udah buat keputusan ketika Nabi Daud ya udah buat keputusan, ternyata Nabi Sulaiman punya pandangan yang lebih keren, ya udah ambil aja dan gak usah gengsi menambah seorang ayah mengambil pendapat anak. Wallah alam bisawab jadi itu. Nah ini kalau orang ujub ya nggak bisa ada perbedaan, maunya dia sendiri yang paling benar. Oke, insya Allah ngajinya kita sampai satu makalah ini aja ternyata dia makalah ke-7. Insya Allah pekan depan tahun baru kita lanjutkan di makalah ke-8 insya Allah.